Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo. Pagi, Bu. Oke, kedengeran ya. Ibu kirain jaringan Ibu Rika gini. Wow, Wilbert udah persiapan ini nih. Kamu ambil backgroundnya dari mana, Will? Dari Google. Oh, bisa ya di copy paste. Seru, bagus. Oke, baik teman-teman. Itu topi bohongan itu. Beneran, Bu? Beneran, Bu? Beneran? Oh iya, kirain bohongan. Hari Jumat pas pelajaran. Nggak ada lagi kita ya. Oke, baik teman-teman. Kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Ibu Eureka. Halo, Selamat pagi Ibu Eureka. siapa tuh Marvel ya? Selamat pagi Ibu Rica. Selamat pagi. Baik, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Ibu absen terlebih dahulu. Ketika Ibu Rika absen, ucapkan selamat pagi. Ya. Marvel, Alvin, Yasin. Selamat pagi. Selamat pagi. Marvel suaranya perempuan sekarang. Oke, Lovena. Selamat pagi. Selamat pagi. Nolan. Sudah Nolan tidak ada. Aubrey. Tidak ada juga Nolan dan Aubrey sebentar. Grade 9 dulu. Nolan, Aubrey, Stephen, Hadir. Will, Wilbert hadir. James, Jason, Hadir. Faiz, Hadir. Rafael, Rafael Kevin. hadir. Kevin tidak ada lagi. Rico. Oh, Rico izin, sorry. Rico izin. Oh, Aubrey sudah masuk. Gary, Hadir. Pawan, Hadir. Stephanie, Hadir. Kylen. Hai. Kylen, Nolan baru masuk. Kylen tidak ada. Lalu Singgi, Jenis, Selamat pagi. Cencen, Hadir. Afril, Hadir. Jolin. Jolin tidak ada. Kailin, Selamat pagi. Cecil, Selamat pagi. Eni. Oke, apakah ada kabar Pancang? Ya, thank you Eni. Apakah ada kabar Pancang? Kylen, izin ya. ya Riko izin. Kylen, Jolin, Kevin. Ya ada Bu. Tidak ada ya, hanya Riko aja. Riko izin ke Bintan. Pulang kampung. Oke.
Yuk kita data dulu untuk hari Senin. Siapa yang siap untuk presentasi di hari Senin dan Selasa? Ini pas ya. Rafael Senin, Bu. Ya, tar dulu. Wilbert Pas. Senin. Baik. Sebentar. Pas semester 1 Senin Selasa. Oke. Rafael siap. Wilbert. Lalu siapa lagi? Minimal 6 atau 7. Selasa. Ayo. Ini ibu kasih kesempatan kalian untuk memilih Senin atau Selasa. Kalau tidak mau berarti ibu yang pilih. Siap tidak siap harus siap ya karena ini pas. Ayo, Senin siapa Senin? Selain Rafael dan Wilbert. James? Halo James. Iya, Bu. Selasa aja, Bu. Cecil Selasa ya. Iya, Selasa. Jangan Senin, Bu. Jangan tulis. Oke. James, Selasa apa Senin? Senin ya James? Boleh, Bu. Senin aja. Senin. Marvel? Senin? Lovena? Iya. Senin ya? Oke. Marvel? Halo, Marvel. Cen-cen? Bebas. Senin ya, Cen. Biar cepat Ibu jadi nggak ini lagi. Oke, lalu Jenis? Aku Selasa. Oke, Jenis Selasa. Steven? Iya, Bu. Senin apa Saya Selasa? masih kurang tahu. Saya lagi masih pikir-pikir dulu. Karena nih waktu kita minggu depan Senin sama Selasa saja. Bu, aku bebas, Bu. Marvel bebas, Senin ya, Vel. Jadi Ibu nggak ini lagi. Jadi tinggal masukin tugas yang terakhir saja. Nilainya sudah masuk semua. Oke, Senin Marvel ya. Oke, lalu yang Selasa, Yasin. Jason. Faiz. Iya, Siap ya? Jason Selasa ya? enggak, belum. Ih, gimana? Pilihannya Senin sama Selasa loh. Minggu Ya depan. udah aku Selasa, Ibu. Oh, Nolan ya? Nolan Selasa. Lalu siapa lagi? Kailin? Oke. Kailin, oke. Selasa ya, Kailin ya. Lalu Faiz? Faiz? Stefani? Oke, Bu. Oke, Stefani oke ya. Faiz, bagaimana Faiz? Oke, kayaknya, Bu. Oke ya, Faiz ya. Jason, bagaimana Jason? Hari Selasa, oke? Jason. Mana ini pada kemana sih? Sebentar, satu lagi. April Senin ya? Oh, Selasa penuh. Enggak, maksudnya Ibu buat cadangan kamu terakhir. Kalau tidak bisa, Oke. berarti Selasa gitu ya. Takut hari Senin, jadi Ibu bikin 7 orang. Ya, oke, cadangan. Semoga ya kamu harus Selasa gitu ya. Oke, Ibu ulangi lagi untuk jadwal pas ya. Hari Senin Rafael, Wilbert, James, Loviena, Cen-Cen, Marvel. Cadangan April. Selasa Cecil, Jenis, Nolan, Kailin, Stefani, Faiz, April. Cadangan Jason. Oke. Untuk Senin depan dan Selasa depan sudah ada jadwalnya. Jadi bagi yang tidak siap di hari yang sudah ditulis, berarti Ibu tidak tahu pasnya kapan lagi, atau mungkin Ibu minus 10.
Misalnya kamu dapat 95, jadi cuma dapat 85. Ya. Supaya adil. Karena ini penilaian akhir, bukan midterm. Oke, Ibu lanjut lagi. Kita materi selanjutnya adalah penyusunan, langkah menyusun teks tanggapan. Perhatikan baik-baik ya. Inilah langkah-langkah ketika kalian akan menyusun teks tanggapan. Yang harus kalian cari terlebih dahulu yaitu, oh ya sebentar. Teman-teman tolong dong kamera dibuka dulu. James foto dong. Ada siapa tuh? Ada Santa tadi. Santa siapa? Silakan kameranya dibuka dulu. Oh, Marvel udah pakai si Snowman. Stefani juga. Ini keren-keren ya. Di-share kayak bagi dong, itunya dong, latarnya tuh Marvel bagus sama Stefani. Taruh di WhatsApp dong. Yuk, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Merry Christmas and Happy New Year. Oke. Pertama, tentukan dulu tema teks tanggapan yang akan disusun. Temanya apa? Di buku kita ini temanya adalah tanggapan terhadap keragaman budaya Indonesia. Silakan kalian mulai mencari tema tentang keragaman budaya Indonesia. Ya. Lalu yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Ya. Setelah itu menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun kritis. Ya. Jadi sesudah kamu tentukan tema, lalu kalian kembangkan tema tersebut menjadi ide atau gagasan pokok, ya. Lalu yang ketiga itu kamu menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis. Nah, yang terakhir, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini langkah-langkah ketika kamu mau hendak menyusun teks tanggapan. Temanya semua sama, yaitu tentang keragaman budaya Indonesia. Ya, silakan kalian cari dulu keragaman budaya Indonesia yang mana yang akan kalian buat teks tanggapannya. Ya. Lalu bagaimana cara penyampaian tanggapan yang baik? Oke. Sebentar ya. Sebentar. Jadi ketika kalian memberikan tanggapan, gunakanlah bahasa yang santun, tidak menyinggung asa orang lain ya. Oke. Sebentar. Jadi
Cara penyampaian tanggapan yang baik. 1. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Ya, apa yang dibahas topik? Topik apa yang dibahas? Lalu kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Lalu yang ketiga, kalimat tanggapan itu harus murni pendapat sendiri. Ya, pendapat kamu ya, bukan copy paste dari medsos ya. Lalu yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Ambigu itu tidak bermakna ganda. Jadi malah membingungkan kita. Ini maksudnya apa ya? Seperti itu. Lalu yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Nah, ada tuh orang kalau sudah memberikan tanggapan, kadang-kadang bahasanya membuat orang marah ya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Lalu yang ke-6, penyampaian tanggapan ya hendaknya dapat diiringi dengan gerakan ya, mimik muka dan nada suara. Ingat, walaupun kita tidak setuju, kita harus menyampaikannya dengan yang santun, tidak perlu pakai emosi. Aku nggak suka begitu, apalagi teriak-teriak ya. Jangan ya teman-teman. Lalu yang ke-7, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Ya, bukan subjektif. Bukan memaksa orang untuk mengikuti kemauan kita. Lalu yang ke-8, ketika menyampaikan tanggapan hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Ya, jangan orang lain kita jelek-jelekan. Lalu 9, kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Ya, jadi harus ada fakta di sini ya, teman-teman. Jangan kalian memberikan kalimat tanggapan tapi tidak ada fakta, itu berarti tidak nyata, tidak real, itu hoax ya, atau hanya membuat orang menjadi ribut, tidak boleh. Oke. Lebih baik berkembang karena kritikan daripada hancur karena sanjungan. Inilah moto yang selalu Ibu pegang, ya kan? Kalau kita mengkritik, kita dapat kritikan, tapi biasanya kan kritikan yang positif. Ya. Tapi ingat, bahasanya bahasa yang seperti apa? Ya, bahasa yang santun. Kalau bahasa yang santun kita akan menerimanya dengan baik ya. Jadi jangan tiba-tiba dikritik udah langsung mutung kalau orang Jawa bilang apa, ngambek. Jangan, malah kita bersyukur berarti orangnya peduli dan sayang kepada kita. Maka Ibu kalau sanjungan Ibu kayak mikir-mikir kayak sanjungannya ini sanjungannya yang konotasinya negatif atau konotasinya positif. Seperti itu. Ya. Karena ada yang bagaimana orang memberikan kalimat kritik dengan sanjungan yang negatif, sanjungan yang padahal lawan dari yang dia berikan. Ada yang seperti itu. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum diberikan lanjut lagi? Jadi kalian tahu ya, bisa ya buat seperti ini ya. Bagaimana membuat teks tanggapan. Ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum diberikan lanjut nih?
Adakah? Jika tidak ada, berarti Ibu akan tanya ini dengan kalian masing-masing satu persatu. Ya. Sudah sampai mana teks tanggapan kalian? Kalian akan menanggapi yang mana? Belum bikin, teks? Bu. Belum bikin. Waduh, kirain udah buat. Ya. Kira-kira temanya apa yang akan kalian buat? Nih ya. Oke. Nah, ketika kamu membuat teks tanggapan, ya, tadi sudah Ibu singgung, tentukan tema dulu. Lalu kembangkan tema menjadi sebuah kalimat dengan kata-kata sendiri. Susun kalimat-kalimat tersebut menjadi teks kritis yang sesuai, ya, yang urut, sesuai dengan struktur dan logis, nyata ya, real. Gunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Baca kembali, baru diberi judul. Contoh. Nah, ini contoh teks tanggapan kritis. Ya. Jaringan, oh jaringan, sampailah ke desa kami. Wah, nah apa ini ya, anak laki-laki ini kayak si ini nih, Marvel kalau lagi galau. Ya, apa Jason ini? Lalu kita cari dulu temanya. Ya. Sebelumnya kamu dapat dulu mencari artikel tentang permasalahan atau informasi yang akan kalian tanggapi. Ya. Lalu temanya. Temanya dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Nah, judulnya PJJ saat COVID-19. Apa itu PJJ? Pelajaran jarak jauh. Seperti saat ini, ya, atau biasa dikenal dengan pembelajaran daring. Ya. Silakan Wilbert baca bagian evaluasi. Salah satu alternatif agar sekolah dan pembelajaran tetap Sebentar. Oke, yuk. Salah satu alternatif agar sekolah dan pembelajaran tetap berlangsung selama pandemi COVID-19 adalah dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Seperti yang diketahui, dengan munculnya wabah COVID-19 di Indonesia, menutup semua akses kegiatan belajar di sekolah dan menuntut semua pelajar harus melaksanakan belajar dari rumah secara online atau daring. Hal ini menjadi kebajikan dari pemerintah sebagai jalan keluar agar sekolah tetap berjalan. Tidak diragukan lagi, kondisi pembelajaran jarak jauh membuat banyak hal baru yang dirasakan guru maupun pelajar, bahkan orang tua juga terus ikut serta dalam merasakan hal baru tersebut. Oke. Ini adalah bagian evaluasi. Ya, di mana, ya kan, agar tetap sekolah ya kita tetap mengadakan PJJ, ya, karena wabah COVID-19 ini, ya. Nah, dari kebijakan pemerintah ini jalan keluarnya agar sekolah tetap berjalan yaitu PJJ, ya, atau belajar dari rumah secara online ataupun daring. Ini bagian evaluasinya. Bagaimana dengan bagian deskripsi teksnya? Ya, silakan Rafael baca yang keras paragraf 1 dan 2-nya.
Yang mulai dari pembelajaran jarak jauh, Bu. Ya. Pembelajaran jarak jauh secara online atau daring menjadi kebiasaan baru untuk melihat perkembangan teknologi dan informasi di era digital. Penggunaan aplikasi handphone maupun laptop yang awalnya batas dan jarang atau tidak sama sekali menggunakan aplikasi edukasi sekarang menjadi suatu kebutuhan. Di satu sisi menyebutkan dalam pembelajaran daring ini sangat mempermudah pelajar dalam pembelajaran jarak jauh. Tetapi di sisi lain, dalam pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan pembelajaran daring atau daring, juga terdapat banyak masalah yang terjadi saat pembelajaran daring tersebut, khususnya bagi para pelajar. Pembelajaran daring memang membutuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan ketekunan, karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya sendiri. Mereka harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena mereka dituntut untuk bisa mengunduh dan membaca materi yang dikirimkan guru, menjawab kuis atau soal, serta harus mensubmit tugas secara mandiri. Hal tersebut juga dapat menambah nilai kemandirian dan pendewasaan siswa secara individu. Oke, Adapun ada tantangan lain terus. selama pembelajaran daring tersebut, ada saja beberapa siswa yang tidak terlalu paham dengan mata pelajaran yang disampaikan secara daring. Kendala jaringan atau sinyal menjadi alasan besar selama pembelajaran daring. Oke, nah ini dia. Inilah bagian deskripsi teksnya ya, di mana dia menjelaskan bagaimana kita menggunakan drive ya, ada yang menggunakan handphone, laptop ya, tablet dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari sini memang membutuhkan tanggung jawab, kemandirian dan ketekunan. Biasanya yaitu ada yang tidak buka kamera, ada yang cuma masuk aja tapi nggak tahu ya di situ apakah mendengarkan atau lagi asik main game atau lagi sedang tiduran atau lagi makan atau yang lainnya. Tugas-tugas juga tidak dikumpulkan ya. Terserah, yang penting nggak absen, ikut daring selesai. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Ya. Bisa atau tidak bisa ya diam saja. Ya. Nah, disitulah tanggung jawab kita di pembelajaran daring ini. Lalu di bagian penegasan ulang, silakan Marvel baca yang keras. Oleh karena itu, sehebat apapun kemajuan teknologi dalam pembelajaran daring tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga pembelajaran tatap muka antara guru dan pelajar tetap dibutuhkan. Bagaimanapun pembelajaran tatap muka merupakan pengalaman pembelajaran terbaik yang pernah ada dan tidak bisa secara total digantikan dengan kemajuan teknologi apapun. Sehingga untuk mengantisipasi pembelajaran jarak jauh agar tetap berjalan, harus diimbangi dengan komunikasi yang baik antara guru dan pelajar. Oke. Nah, ini dia bagian penegasan ulang. Ya, teman-teman. Di dalam penegasan ulang ini ya, ini sama dengan kesimpulan. Di mana kesimpulan kita inti dari keseluruhan teks tadi. Dari sini barulah kita lihat ya. Apakah di dalam teks ini kita memberikan kritikan ataupun sanggahan? Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, apakah kita memberikan
sanggahan atau kritikan di dalam tadi cerita itu? Pada diam semua. Bu, Ya. apa Bu? Di dalam teks ini kita memberikan sanggahan atau kritikan. Kritikan. Kritikan terhadap. Sanggahan. Oke, kritikan atau sanggahan. Silakan berikan itunya kalian. Tangga apa? Reasonnya, alasannya kenapa? Karena dia mengkritik itu pembelajaran daring, Bu. Dia kasih kita solusinya, terus dia juga kasih tahu bedanya di mana. Ya, betul. Bagus. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi, kelihatan kok sanggahan berarti kita menolak. Tapi saat ini akhirnya kita mau tidak mau kita akhirnya mengikutinya, teman-teman. Ya, bahwa inilah salah satunya pembelajaran daring yang harus kita lakukan. Ya. Tapi tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Jadi kita semua jadi melek teknologi IT ya. Mau tidak mau harus bisa. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Makanya kenapa kadang-kadang Ibu selalu memastikan apakah kalian sudah paham belum materi yang Ibu Rika jelaskan dan tugasnya. Karena kan tugasnya ini masuk kepada project ya, atau menghasilkan produk. Begitu. Bukan hanya kasih tugas, kasih latihan tes selesai, tidak. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah bisa ya membuat ini ya? Bisa. Ya, oke. Baik, masih ada waktu. Ingat temanya tentang keragaman budaya Indonesia. Kita bisa lihat di halaman 52, itu ada banyak sekali contoh. Ya. 52 contohnya itu banyak sekali, ada tentang bahasa daerah terancam punah ya. Kemarin Ibu sudah sempat singgung ya. Coba kamu bahasa daerah bahasa ibu di rumah kalian masing-masing, apakah kalian menggunakan bahasa Hokkien, bahasa Ke atau memang bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Ya. Itu menjadi bahasa ibu kalian di rumah. Nah, Ibu Rika bahasa ibunya bahasa Indonesia. Meskipun suami Ibu Rika orang Flores, pakai bahasa Flores, dia kalau sama keluarganya. Ya, Ibu Rika mau dengerin aja, tapi tetap kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Ya, lalu bahasa sehari sesudah itu second language-nya kita bahasa Inggris, ya, ataupun bahasa gaul. Anak Ibu Rika kalau anak Ibu Rika kalau dipanggil kakak kerjaan ini, dia ngomong gitu. Pokoknya ada aja deh bahasa yang baru, bahasa TikTok kalau Ibu bilang ya. Oi, apa gitu. Oi, apa ya? Ada tuh ada bahasa yang aduh ya udahlah. Manggilnya apa ya? Bro, Mas Bro apa gitu. Ada tuh yang itunya tuh. Yang manggil sama-sama ya, kadang-kadang dicampur Korea, Yung. Terus di sini juga ada tari tradisional di Indonesia, itu juga bisa kalian angkat. Keragaman budaya di Indonesia itu banyak sekali ya, kami bisa bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Lalu kehidupan modern mengikis budaya asli Indonesia, di mana sekarang kalian ini lebih suka makan makanan yang siap saji ya. Lalu pergi ke mall, kafe ya. Padahal sih kalau di rumah ya minum kopi hitam ya. Tapi lebih senang ke hideouts ya di sebelah kita ya. Oke, nah itu dia ya, dan sekarang permainan-permainan tradisional juga itu juga bisa kalian angkat ya, di mana jarang sekali di antara kalian yang mulai
mau masih main permainan tradisional, pasti sudah modern kayak PUBG, Mobile Legend, ya, dan lain sebagainya. Nah, rumah adat juga bisa kalian angkat, ya. Lalu bahasa daerah tadi sudah disinggung, pakaian adat juga bisa, ya. Terus bahasa daerah, ya, keragaman suku bangsa, lalu negara Indonesia itu adalah negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak. Jadi yang pertama itu adalah Papua Nugini, di mana Papua Nugini mempunyai banyak sekali bahasa daerah. Dan Indonesia segitu banyaknya pulau, ternyata jadi bagian kedua di dunia. Ya. Oke, lalu ada upacara daur hidup masyarakat Jawa ataupun di Bali yang potong gigi, itu juga bisa kalian angkat, ya, karapan sapi dan lain-lain itu bisa diangkat, ya teman-teman, untuk menjadi teks tanggapan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini, masih relevan atau tidak, ya. Ibu Rika punya tradisi waktu itu ketika anak Ibu Rika lahir, tiap tanggal lahirnya itu Ibu Rika selalu membuat bubur merah bubur putih selama dia setahun, dan bubur merah bubur putih itu selalu Ibu bagikan ke tetangga, mungkin tidak banyak, ya, tapi hampir tiap bulan bubur merah bubur putih itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan, semoga bayi ini selalu dalam keadaan sehat. Benar Tuhan, benar teman-teman, sampai setahun anak Ibu Rika hanya sekali dong ke dokter. Dan itu juga karena dia